Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang kebijakan pendapatan dan kebijakan pengeluaran ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW dan masa Khulafaur Rasyidin. Sebelum kami melanjutkan membahas materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 11 ini. Yang pertama itu ada saya sendiri, Andi Marhuni, ada Nabila Rajab, dan Muhammad Rifaldi. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, kebijakan pendapatan dan kebijakan pengeluaran pada masa Rasulullah SAW, dan yang kedua, kebijakan pendapatan dan kebijakan pengeluaran pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan materi tentang kebijakan pendapatan dan kebijakan pengeluaran ekonomi pada masa Rasulullah. Yang pertama, kebijakan pendapatan pada masa Rasulullah SAW. Pengelolaan sistem moneter pada masa pemerintahan Islam diserahkan kepada lembaga Baitul Mal. Baitul Mal merupakan pos yang dikhususkan untuk mengelola semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin. Pengelolaan moneter tersebut mengalokasikan dana untuk penyebaran Islam, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan kesejahteraan sosial. Alokasi dana Baitul Mal tersebut mempunyai dampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi dan kenaikan aggregate demand sekaligus aggregate supply, karena populasi semakin meningkat dan penggunaan sumber daya alam semakin maksimal. Yang kedua, kebijakan pengeluaran pada masa Rasulullah SAW. Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat. Pembelanjaan pemerintah dalam koridor negara Islam berpegang pada terpenuhinya pemuasan semua kebutuhan primer tiap-tiap individu dan kebutuhan sekunder dan laks, sesuaikan dari kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat. Dengan penjaminan kebutuhan primer, negara telah membangun suatu infrastruktur ekonomi dengan distribusi ekonomi yang adil, karena orang-orang kurang memiliki kemampuan dari sisi ekonomi disantuni oleh negara dengan penjaminan pemenuhan kebutuhan pokoknya. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh saudara Muhammad Rifaldi. Baik, saya akan memaparkan materi mengenai kebijakan pendapatan dan kebijakan pengeluaran ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin. Kebijakan pendapatan pada masa Khulafaur Rasyidin yang pertama ialah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi khalifah pertama. Beliau merupakan pemimpin agama sekaligus pemimpin negara kaum muslimin. Dalam pemerintahan, Abu Bakar hanya berlangsung 2 tahun berjalan dengan baik dan berhasil mengatasi banyaknya orang yang murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat. Maka terjadilah perang Riddah, perang melawan kemurtadan. Dalam menjalankan pemerintahan dan roda ekonomi masyarakat Madinah, Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat. Abu Bakar juga mengambil langkah-langkah yang strategis dan tegas untuk mengumpulkan zakat dari semua umat Islam termasuk Badui atau Arabi, yang kembali memperlihatkan tanda-tanda pembangkangan membayar zakat sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip yang digunakan Abu Bakar dalam mendistribusikan harta Baitul Mal adalah prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang kedua ialah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan pengganti dari Abu Bakar. Pemerintahan Umar bin Khattab dikenal dengan pemerintahan yang bersih, ditopang dengan karakteristik pribadi yang tegas dan berwibawa, sehingga terbentuk kondisi masyarakat yang damai, sejahtera, makmur. Adapun kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yaitu pendirian lembaga Baitul Mal, kepemilikan tanah,
pajak, sedekah dari non-muslim, membuat mata uang sendiri, mengganti dinar yang berasal dari Persia yang selama ini digunakan. Kemudian yang ketiga itu ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan terpilih menjadi khalifah ketiga yang memimpin paling lama selama 12 tahun. Namun, tidak ada perubahan dalam masa kepemimpinannya. Beliau melanjutkan dan mengembangkan kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan yang lalu. Khalifah Utsman bin Affan mengambil suatu langkah kebijakan, tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, meringankan beban pemerintah dalam hal-hal yang serius, bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Adapun kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan yaitu yang pertama, mengembangkan sistem ekonomi yang telah dipraktikkan pada masa Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua, membentuk armada laut dan kepolisian di wilayah Mediterania. Kemudian yang ketiga, tidak mengambil upah dari kantornya. Kemudian mempertahankan sistem pemberian bantuan serta memberikan sejumlah uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib melakukan gebrakan dan kebijakan politik seperti penegakan hukum secara masif, memecat gubernur yang melakukan korupsi pada masa Utsman bin Affan, mengambil alih tanah yang sudah negara dari keluarga Umar bin Affan dan memfungsikan kembali Baitul Mal. Dan di antara kebijakan ekonomi pada masa pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, memungut zakat terhadap syuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Ada persamaan kebijakan ekonomi pada masa Ali bin Abi Thalib dengan khalifah sebelumnya. Pada masa Ali, alokasi pengeluaran kurang lebih masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Baik, sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu yang kedua, kebijakan pengeluaran pada masa Khulafa Ur-Rasyidin, di mana terbagi yang pertama pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq pada tahun 51 sebelum Hijriah sampai 13 Hijriah atau sama dengan 573 sampai 634 Masehi. Adapun langkah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam menyempurnakan ekonomi Islam. Yang pertama, perhatian terhadap keakuratan perhitungan zakat. Kedua, pengembangan pembangunan Baitul Mal dan penanggung jawab Baitul Mal. Yang ketiga, menerapkan konsep balance budget polisi pada Baitul Mal. Keempat, melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak membayar zakat dan pajak. Yang terakhir yaitu secara individu, Abu Bakar adalah seseorang praktisi akad-akad dalam perdagangan. Yang kedua, pada masa Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 40 sebelum Hijriah sampai 23 Hijriah atau sama dengan 548 sampai 644 Masehi. Adapun kontribusi yang diberikan Umar bin Khattab untuk mengembangkan ekonomi Islam. Yang pertama, reorganisasi Baitul Mal dengan mendirikan Diwan Islam yang pertama yang disebut Al-Divan atau sebuah kantor yang ditujukan untuk membayar tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pensiunan dan tunjangan-tunjangan lain. Yang kedua, pemerintah bertanggung jawab terhadap warga negaranya. Yang ketiga, diversifikasi terhadap objek zakat dan tarif. Yang keempat, pengembangan user atau pajak pertanian, misalnya pembebanan 1/10 hasil pertanian. Yang terakhir yaitu Undang-Undang Perubahan
kepemilikan tanah atau land reform. Yang ketiga, pada masa Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 47 sebelum Hijriah sampai 35 Hijriah atau 577 sampai 656 Masehi. Pada awal pemerintahan, Utsman bin Affan mencoba melanjutkan dan mengembangkan kebijaksanaan Khalifah Umar pada 6 tahun kepemimpinannya. Hal-hal yang dilakukan yaitu yang pertama pembangunan perairan, kedua pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan perdagangan, yang ketiga pembangunan gedung pengadilan guna penegakan hukum, keempat kebijakan pembagian lahan luas milik Raja Persia kepada individu dan hasilnya mengalami peningkatan bila dibandingkan pada masa Umar dari 9 tahun menjadi 50 tahun. Yang terakhir pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 23 sebelum Hijriah sampai 40 Hijriah atau 600 sampai 661 Masehi. Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan dan administrasi umum. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang mendeskripsikan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab penguasa penyusun, prioritas dalam melakukan dispensasi terhadap keadilan, kontrol terhadap pejabat tinggi dan staf, mengurangi pendapatan pegawai, administrasi, dan pengadaan bendahara. Adapun beberapa perubahan kebijaksanaan yang dilakukan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu yang pertama, pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada Baitul Mal berbeda dengan Umar yang menyisihkan untuk cadangan. Yang kedua, pengeluaran angkatan laut dihilangkan. Dan yang terakhir yaitu adanya kebijakan pengetatan anggaran. Itu saja materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi yang dipaparkan oleh kelompok 11. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.